Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan sekaligus kita mengkaji dari bagian syariatnya. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali majelis kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita meneruskan kajian kita dalam rangka untuk menyambut puasa Ramadan, ya, atau menyambut Ramadan yang insyaallah 1 minggu lagi, ya, kita insyaallah sudah memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah uzur, ya, dan qiyam Ramadan. Uzur. Nah, ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian, karena tidak setiap orang, atau kemungkinan kita juga ada yang barangkali ada situasi dan keadaan yang dimana kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, ataupun situasi dan keadaan yang memungkinkan bagi kita untuk bisa membatalkan puasa, begitu. Terus udzur itu adalah alasan pemaaf dalam bahasa lainnya, alasan pemaaf bagi kita, di mana kita yang seharusnya itu menjadi wajib untuk melakukan, tapi karena ada alasan itu maka tidak menjadi wajib, ya. Jadi alasan pemaaf bagi kita untuk yang seharusnya menunaikan menjadi tidak menunaikan. Ini uzur, gitu ya. Nah, secara syariat, ya, secara syariat yang dimaksudkan dengan uzur itu adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang dimaafkan karena adanya sebab syarak yang timbul karenanya. Jadi karena faktor sebab-sebab tertentu itulah yang kemudian menyebabkan kita yang seharusnya wajib menjadi tidak wajib. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu kalau kita baca, ya, di dalam berbagai macam kitab fikih dan juga tuntunan Ramadan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, bahwa terkait dengan uzur ini ada paling tidak ada tiga hal, begitu ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah, ya,
Orang yang mengalami sesuatu maka dia wajib meninggalkan puasanya dan menggantinya di luar bulan Ramadan. Ini yang wajib ini khususnya bagi para ibu-ibu ini ya. Para ibu-ibu yang mengalami peristiwa haid ataupun nifas begitu. Jadi kalau ibu-ibu mengalami peristiwa haid ataupun nifas atau tamu bulanan yang masih rutin itu, maka wajib untuk meninggalkan puasa. Tidak boleh tidak ya. Wajib meninggalkan puasa karena kondisi tubuhnya dalam keadaan kotor ya. Sehingga kemudian dia wajib untuk meninggalkan puasanya dan mengganti puasanya itu di luar bulan Ramadan sesuai dengan hari yang ditinggalkannya itu. Gitu. Jadi ini khusus bagi ibu-ibu, ini wajib untuk meninggalkan malahan puasanya itu karena faktor kondisi fisiknya atau tubuhnya itu dalam keadaan kotor itu. Nah begitu. Tetapi bagi ibu-ibu yang mengalami haid dan nifas itu tidak diwajibkan untuk mengganti sholatnya. Nah ini, kalau sholatnya tidak diwajibkan untuk mengganti, tetapi puasanya wajib untuk digantikan di hari-hari lain di bulan Ramadan. Begitu. Ya karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena yang namanya sholat itu memang tidak ada qadha. Okay. Jadi sholat itu tidak ada qadha. Jadi kalau sudah hilang ya sudah. Ya, yang ada sholat itu adalah jamak dan qasar, tapi tidak ada qadha sholat. Bagi contoh ngeten Bapak Ibu sekalian, jenengan kok ketinggalan sholat zuhur, tapi masih ada waktu sholat asyar. Berarti sholatnya dijamak sholat zuhur dengan sholat asyar. Jadi sholat zuhurnya bukan qadha, tapi itu waktunya itu masih dalam waktu sholat zuhur dan sholat asyar. Karena sholat zuhur dan sholat asyar, sholat maghrib dan sholat isya itu adalah waktu jamak. Waktu jamak. Maksudnya waktu jamak itu sewaktu-waktu kalau waktu kita itu ketinggalan. Kalau sholat zuhur kok ketinggalan, tiba-tiba kok sudah sholat asyar, maka kita tunaikan sholat zuhur itu dengan sholat asyar secara jamaah. Demikian juga sholat maghrib, kalau kita kok ketinggalan sholat maghrib begitu, maka sholat maghrib itu kita tunaikan pada saat di sholat isya secara jamaah begitu. Nah, jadi sholat itu tidak ada qadha begitu. Bagi orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sakit, ya sholatnya itu ditentukan sesuai dengan kemampuannya. Umpamanya Bapak Ibu sekalian di atas kendaraan, waduh saya itu di atas kendaraan nih, ini waktu asyar sudah hampir habis. Ya sesuai dengan kemampuannya. Di saat di atas kendaraan itu menunaikan sholat, tidak boleh ditunda. Caranya bagaimana ya? Dengan cara tayamum. Mau nggak ada air, turun ya nggak mungkin. Apalagi kalau di pesawat begitu ya. Ya sudah, ya sholat di atas kendaraan itu. Dalam kondisi sakit nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk dengan cara berbaring. Begitu. Nggak bisa apa-apa ya sudah dengan isyarat. Begitu, dengan cara isyarat. Jadi kalau sholat itu tidak ada namanya qadha. Jadi ya pada saat itu ditunaikan pada saat itu. Nah, umpamanya kalau kita itu lupa sholat itu ya ditunaikan pada saat ingat. Umpamanya wah tadi malam kok saya lupa nggak sholat isya umpamanya. Ingatnya sekarang langsung saat ini ditunaikan sholat isya itu. Karena apa? Lupa. Nah, namanya lupa. Nah itu. Jadi nggak ada qadha, ya langsung pada saat ingat itu ditunaikan. Begitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan masalah sholat, maka nggak ada qadha di dalam sholat, tetapi dalam kaitannya dengan puasa itu ada qadha. Gitu.
Nah, ini terkait dengan dengan meninggalkan puasa ya. Ini wajib bagi ibu-ibu yang kedatangan tamu tiap bulan itu wajib untuk meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah boleh meninggalkan puasa dan wajib mengqadha puasanya. Ini boleh. Maksudnya boleh itu kalau Bapak Ibu sekalian mengalami kondisi itu, boleh meneruskan puasanya, boleh untuk membatalkan puasanya. Ini diberikan alternatif. Begitu. Ya, boleh meneruskan puasanya, boleh membatalkan puasanya. Contohnya apa? Yang pertama adalah orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, pada saat di bulan Ramadan kok jatuh sakit, ya itu boleh untuk untuk membatalkan puasanya ataupun meneruskan puasanya. Kalau berpikiran aduh eman-eman nih puasanya, wong saya sakitnya ora sepiro, pokoknya pengen terus nggih angsal. Begitu. Kalau sekiranya kok mau membatalkan nggih boleh. Karena itu adalah waktu udzur, waktu yang diperkenankan. Begitu. Boleh membatalkan, tetapi nanti pada saat sembuh di luar bulan Ramadan wajib untuk menggantinya sejumlah hari yang ditinggalkan. Begitu. Ini yang pertama, orang sakit biasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang bepergian, musafir. Ya. Orang yang sedang bepergian ataupun musafir itu angsal boleh untuk tidak berpuasa, boleh membatalkan puasa, tapi juga boleh untuk meneruskan puasanya. Yang namanya boleh, gitu ya. Begitu, monggo Bapak Ibu sekalian. Kalau namanya musafir keluar daerah, ada tugas, ya, mau membatalkan puasa angsal. Begitu. Ya, kalau musafir cedek-cedek itu ya gak usah nggih mboten. Mboten usah. Karena biasanya kalau membatalkan itu malah membayar di luar bulan Ramadan itu malah abot, berat. Karena puasa nggak ada temennya. Kalau puasa nggak ada temennya itu lebih berat daripada puasa kalau ada temannya, begitu. Karena ada temannya itulah kemudian kita puasa di bulan Ramadan itu berasa ringan. Gitu. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, alasan itu tidak boleh dicari-cari. Pokoknya ngeten Bapak Ibu sekalian, jenengan kok kepengin maem. Pada saya itu pengen mangan. Kalau saya makan di sini jelas dilarang oleh syariat. Kalau begitu saya pergi ke Jogja, sampai Jogja mangan, buat angsal Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Musafirnya nggak punya tujuan, tapi tujuannya makan. Dia ngapusi syariat ya, ngapusi hilah, ini namanya hilah dalam hukum Islam. Jadi perginya itu bukan karena faktor pergi mempunyai tujuan, tetapi perginya itu tujuannya supaya dia itu batal bisa makan pada hari itu. Itu tidak boleh begitu. Kalau memang sengaja ke Semarang dalam rangka untuk silaturahmi, nah itu malah boleh membatalkan. Tapi sengaja pergi ke Semarang dalam rangka untuk makan, nah itu yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Berdosa menjadi dosa. Nah itu karena apa? Alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi alasan juga harus ada niat baik. Ya niatnya sudah salah, sudah keliru begitu. Ya. Terus walaupun dalam keadaan musafir itu bukan dibuat-buat. Memang musafir itu kita itu bepergian karena faktor ada suatu alasan yang memang memaksa kita untuk pergi. Umpamanya dinas luar kota, nah itu kan keadaan yang memaksa kita begitu, ya kan? Keadaan yang memaksa kita, sehingga kemudian memungkinkan bagi kita untuk bisa membatalkan ibadah siam kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yang ketiga adalah boleh meninggalkan puasa. Nah ini boleh bagi kita untuk meninggalkan saum, tidak wajib mengqadha. Ini tidak wajib mengqadha Bapak Ibu sekalian, tetapi menggantinya dengan fidyah. Menggantinya dengan fidyah. Ini boleh
meninggalkan puasa, tidak wajib mengqadha puasanya dan menggantinya dengan fidyah sebanyak 1 mud tiap hari, sebanyak hari yang ditinggalkan. 1 mud itu ya takarannya sekitar setengah kilogram beras ataupun makanan pokok gitu. Siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa, tidak wajib qadha dan menggantinya dengan fidyah itu? Yang pertama adalah orang yang memang tidak mampu berpuasa karena faktor usia. Ya, karena faktor usia, karena kondisi usia yang sudah sangat lanjut begitu, sehingga fisik itu sudah tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah puasa. Nah, itu maka dalam kondisi yang semacam ini boleh untuk tidak puasa tapi menggantinya dengan fidyah. Kemudian yang kedua, orang yang sakit menaun. Ini juga sama. Orang yang sakit menaun, ya, sakitnya itu tidak mungkin sembuh begitu. Ya, secara terus-menerus penyakitnya itu ada begitu. Ya. Apalagi sakitnya cukup parah, umumnya sakit gula yang parah, sakit jantung yang parah, apalagi ya begitu. Yang seseorang itu kalau kemudian dia itu sampai telat makan, maka kemudian kondisi kadar gulanya bisa drop begitu, bisa pingsan. Kalau begitu ya wis ora puasa, enggak puasa enggak apa-apa. Karena kalau berpuasa malah justru membahayakan kondisi fisiknya. Demikian juga kondisi jantungnya yang parah begitu, sehingga ketika dia itu dalam keadaan yang lapar itu maka membahayakan bagi jantungnya itu. Maka yang kondisi yang demikian itu maka ya digantikan dengan fidyah, tidak harus mengqadha puasanya begitu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah perempuan yang hamil. Nah, ini ibu-ibu yang masih hamil, yang masih pada saat Ramadan itu hamil, dalam keadaan hamil begitu, maka ini boleh ibu-ibu untuk tidak puasa dan tidak juga qadha, tetapi membayar fidyah begitu. Demikian juga pada saat menyusui. Nah, pada saat menyusui boleh tidak puasa, tidak mengqadha puasanya, tapi membayar fidyah begitu, okay? Ini satu anugerah, ini satu kesempatan yang luas bagi ibu-ibu begitu ya. Ya karena apa? Karena hamil itu kan terkait dengan generasi yang akan datang. Ya umumnya karena itu mungkin bisa membahayakan juga dalam kondisi bagi janin. Demikian juga menyusui itu kan, ketika seseorang menyusui, ketika dia itu berpuasa kan kurang nutrisi, sehingga kemudian boleh jadi kemudian bayi yang disusuinya itu nanti malah kekurangan makanan, zat-zat makanan yang seharusnya didapatkan. Maka di sini boleh bagi ibu-ibu untuk tidak puasa, tidak juga mengqadha puasanya, tapi wajib untuk membayar fidyah begitu. Ini satu rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para ibu begitu ya, para ibu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan udzur ya, dengan udzur bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan terkait dengan ibadah puasa itu tadi. Bagi kita yang mengalami kondisi yang semacam itu ya, boleh kita itu ada yang kita itu diperbolehkan untuk kemudian tidak berpuasa, kemudian kita mengqadha puasa itu di lain waktu. Demikian juga ada juga yang kita itu ya boleh untuk tidak mengqadha, tetapi kita wajib membayar fidyah fidyah ya 1 mud tiap kali waktu kita tidak berpuasa itu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan masalah udzur. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan qiyam Ramadan. Ya.
Qiyam Ramadan atau qiyamul lail fi Ramadan. Ya. Jadi sholat malam ataupun sholat tarawih di bulan Ramadan begitu. Jadi qiyam Ramadan itu dalam bahasa yang lain itu disebut dengan qiyamul lail. Kalau di luar bulan Ramadan itu disebut dengan sholat tahajud. Kalau di dalam bulan Ramadan disebut dengan sholat tarawih begitu. Ini qiyam Ramadan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat di bulan Ramadan itu juga terus melakukan qiyamul Ramadan. Walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika itu cuman beberapa hari saja keluar masjid berjamaah dengan kaum muslimin. Setelah itu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi melaksanakan itu di masjid secara berjamaah. Dan suatu ketika Rasulullah itu ditanya, wahai Rasulullah, mengapa kok engkau tidak kelihatan nampak di masjid? Rasulullah itu menyatakan, saya takut kalau seandainya aku berjamaah dengan kalian, maka ini nantinya dianggap sebagai sebuah kewajiban. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma beberapa hari saja bersama kaum muslimin menunaikan qiyamul Ramadan ataupun sholat tarawih. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus qiyam Ramadan ini karena faktor keutamaan ini ya, karena faktor keutamaan. Jadi para sahabat dan juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus melakukan ini selama di bulan Ramadan, baik itu secara berjamaah ataupun secara sendiri-sendiri. Nah, terkait dengan tata cara pelaksanaannya, ini saya kutip dari Himpunan Putusan Tarjih HPT. Terus terkait dengan pelaksanaannya adalah yang pertama adalah dengan diawali dengan sholat iftitah. Sholat iftitah menika sholat 2 rakaat yang ringan, ya, yang ringan, begitu. Sholat 2 rakaat. Nah, hanya saja memang ini di kalangan tarjih juga, ini juga pendapat ini masih diperselisihkan juga. Seperti contoh Profesor Samsul Anwar itu yang ketua majelis tarjih menyatakan sholat iftitah itu dilakukan kalau qiyam Ramadan itu dilakukan pada malam hari, di malam harinya, bukan langsung pada saat sholat isya begitu. Itu kalau pendapatnya Profesor Samsul. Nah, ini secara umum saya kutipkan saja dari kitab Himpunan Tarjih itu. Demikian juga ada di dalam buku Pedoman Ramadan yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah, itu juga sama begitu ya. Terus kalau kita mengawali ini sholat tarawih, yang pertama adalah sholat iftitah 2 rakaat. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah yaitu dengan ringan. Doa iftitahnya itu pendek. Pendeknya itu adalah subhanallah dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal udmah. Itu doa iftitahnya. Baru kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah tidak perlu membaca surat, langsung ruku. Begitu. Sujud. Ya. Setelah sujud 2 kali, berdiri lagi membaca Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, rukuk lagi. Nah, begitu. Kemudian sujud lagi, kemudian tahiyat, salam. Terus tidak perlu membaca rangkaian surat, begitu. Karena memang pendek, ringan. Nah, sholat iftitah menika. Begitu. Nah, ini bisa dilakukan secara berjamaah. Ya, diimami oleh imam, bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
Kalau di sini saya kurang tahu apakah dilakukan secara sendiri-sendiri ataukah bersama-sama dengan imam. Itu bisa kedua-duanya, bisa secara berjamaah, bisa sendiri-sendiri, begitu. Begitu Bapak Saudara. Ini salat iftitah ya. Jadi terus doa iftitahipun ya itu pendek. Subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal udmah. Itu bacanya iftitah. Allahu akbar. Subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal udmah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Begitu. Itu caranipun, ya, caranipun. Kemudian yang ketiga ya setelah sholat iftitah itu selesai, kemudian melaksanakan sholat tarawih dan witir. Nah ini caranya ada dua Bapak Ibu sekalian. Sholat tarawihnya itu bisa 4 rakaat dan witirnya 3 rakaat, begitu. Di 4 rakaat, witir 3 rakaat. Itu begitu, ya. Kemudian yang kedua bisa dua-dua, ya, bisa dua-dua Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sholat iftitah 2 rakaat, kemudian dibarengi dengan sholat tarawih 10 rakaat, 2 rakaat ya, dan ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Ya, ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Jadi jumlahnya 13 rakaat dengan sholat iftitah. Begitu. Ya itu. Dan dalam melaksanakan sholat tarawih menika yang 2 rakaat itu, kalau kita merujuk kepada hadis, itu sholat tarawih yang setelah sholat iftitah. Jadi 2 rakaat yang pertama panjang, sangat panjang. Kemudian 2 rakaat berikutnya agak lebih pendek. 2 rakaat berikutnya agak lebih pendek lagi. 2 rakaat berikutnya agak lebih pendek lagi, begitu. Jadi yang awal-awal itulah yang panjang, atau mungkin bacaan suratnya panjang, begitu ya, begitu. Baru kemudian yang berikutnya agak lebih pendek, begitu. Nah, ini caranya pun ini kalau kita baca di dalam beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, ya. Demikian juga dari Zaid bin Khalid al-Juhani, begitu, ya. Begitu, ya. Nah, kalau yang sholat witir tadi, ya, yang sholat witirnya itu 3 rakaat, maka sholat witirnya menggunakan ya rakaat yang pertama Sabihis, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Begitu, ya, Al-Ikhlas. Itu kalau yang 3 rakaat. Ya kalau yang sholat witirnya cuma 1 rakaat saja karena 2 tadi, nggih monggo bisa pilih salah satunya dari 3 surat itu, ya, begitu. Nah kemudian setelah sholat witir selesai, kemudian tasbih, begitu ya, mengucapkan tasbih Subhanal Malikil Quddus, dibaca panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Subhanal Malikil Quddus. Nah, kemudian yang terakhir itu dipanjangkan dan diangkat suaranya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nah, jadi
Jadi yang terakhir, yang ketiga itu suaranya ditinggikan, begitu dipanjangkan. Itu caranya ngoten iki. Baru kemudian setelah itu diikuti dengan Rabbil malaikati waruh, Rabbil malaikati waruh, begitu. Itu yang kalau kita baca di dalam beberapa hadis, dan ini yang dituntunkan di dalam keputusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah terkait dengan dengan Qiyamul Ramadan. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo Pak. Fidyah. Nggih. Oh, ngaten, nggih. Ya, fidyah. Jadi fidyah itu adalah mengganti, merupakan satu satu kafaroh ya. Kafaroh dari ibadah puasa yang kita tinggalkan. Bentuknya adalah makanan pokok. Nah itu Bapak Ibu sekalian, bentuknya makanan pokok yang kita berikan kepada fakir miskin. Bisa ditunaikan pada hari itu, pada saat kita meninggalkan puasa itu, atau pada saat hari terkumpul, banyak seminggu kita berikan sekaligus, itu juga boleh begitu. Tetapi jangan di luar bulan Ramadan, masih di bulan Ramadan. Fidyah ini. Jadi masih di bulan Ramadan, karena itu terkait dengan ibadah siam kita, ibadah puasa kita. Begitu. Jadi menunaikannya adalah pada saat di bulan Ramadan. Terus makanan pokok ya sebagai kafaroh ataupun pengganti dari ibadah puasa yang kita tinggalkan itu tadi. Yaitu tadi terkait dengan masalah fidyah itu tadi ya 4 kelompok tadi. Orang yang sakit, yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk beribadah puasa, orang yang tua ya, orang yang kondisi fisiknya sudah sepuh begitu, yang sudah tidak memungkinkan untuk ibadah puasa lagi. Kemudian orang yang sakit menahun, ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Terus 4 golongan inilah yang kemudian bisa untuk mengganti puasanya itu dengan fidyah, tidak dengan mengqadha puasa. Dan fidyah itu dibayarkan pada saat di bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai masuk Syawal. Akhir bulan Ramadan. Pokoknya masih rentang di bulan Ramadan ya. Begitu. Ngoten Bapak. Terus itu terkait dengan masalah fidyah. Barangkali ngoten Bapak sih. Besarnya per hari 0,5 kilogram. Bahan makanan pokok yang kita makan. Pokoknya Bapak Ibu sekalian kok makannya itu hariannya itu berasnya rojo lele ya dibayar dengan rojo lele. Enggak boleh yang lebih rendah. Tapi boleh membayar dengan yang lebih tinggi. Nah, kualitasnya ngoten. Ya, sama-sama beras kan benten kualitasnya pun nggih. Nah, itu. Jadi apa yang kita makan dalam dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi menyesuaikan dengan apa yang kita makan. Tidak boleh yang lebih rendah. Pokoknya kalau kita makan beras, yang kita bayarkan jagung, mboten angsal. Harus sesuai dengan apa yang kita makan sehari-hari itu. Nah, terus makanan pokok gitu, makanan pokok gitu. Itu. Nah, ini bisa juga makanan pokok itu nanti diuangkan atau dikadarkan dalam bentuk rupiah begitu untuk kita berikan kepada fakir miskin itu. Tentu nilainya juga ya kita persamakan nilainya begitu gitu. Nah, kepada fakir miskin. Nggih Bapak, monggo. Ketika sholat iftitah itu dilaksanakan berjamaah, apakah imam membaca Fatihah dengan sir atau jar? Nggih. Nah, karena itu sholat jamaah, sholat jamaah berarti imamnya membaca dengan keras. Hanya saja cuman Al-Fatihah saja.
begitu, membaca dengan keras. Wong namanya jamaah, begitu. Karena dan jamaahnya itu malam ya, jamaah malam. Karena jamaah malam itu memang disunahkan untuk mengkeraskan bacaan. Ngoten Bapak. Nggih. Ada lagi Bapak? Nggih. Dalam puasa itu ada orang yang wajib membayar 2 bulan puasa berturut-turut itu melanggar apa? Nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika seseorang tadi terkait dengan masalah kafaroh ataupun denda 2 bulan berturut-turut untuk menunaikan ibadah puasa di luar Ramadan itu adalah ketika seseorang itu melanggar aturan syariat, yaitu apa? Melakukan hubungan badan suami istri di siang hari. Ya, melakukan hubungan badan suami istri di siang hari, maka dia wajib mengqadha puasanya yang ia tinggalkan itu, dan sekaligus dia juga wajib membayar puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan. Betul Bapak. Itu terkait itu karena faktor pelanggaran syariat begitu ya. Pelanggaran syariat. Yang tidak kuat. Nah, maksudnya Bapak? Tidak kuat menjalankannya. Nah, kalau tidak kuat lain lagi Bapak. Kalau tidak kuat maka digantikan dengan memberi makan fakir miskin 60 orang. Yang masing-masing kadarnya satu orang itu adalah 1 mud. Jadi 60 mud. Nah, kita kalau dalam timbangan makanan pokok menika 60 mud. Berarti 30 kg ya berarti. Karena 1 mud itu setengah kilogram berarti 30 kilogram beras. Nah itu. Jadi dia wajib membayar kafaroh menika, denda 30 kg beras. Itu kalau bagi yang bersangkutan tidak mampu untuk menunaikan puasa 2 bulan berturut-turut menika. Terus dia membayar kafaroh sebanyak 30 kg beras kepada fakir miskin. Kita sehari makan 3 kali. Nggih. Jadi kita bayarnya itu setiap kita makan, seperti juga kita bayarkan kepada mereka. Nggih. Sekarang pagi 30, siang 30. Boten, cuman sekali saja. Cuman sekali saja. Sekali itu 2 bulan. Nggih. Bukan 2 bulan. Jadi sekali saja nih, 30 kg sekali. 30 mengganti 2 bulan. Menggantikan 2 bulan menika. 60 kalau dalam hadis menika hitungannya adalah 60 orang fakir miskin. Jadi memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang kira-kira 1 orangnya itu 1 mud. Yang 1 mud itu adalah setengah kilogram. Sehingga kemudian kalau kita sekitar 30 kg beras. Ngoten. Ya jadi itu orang abot banget 30 gram. Itu hanya beras saja atau dengan alkoholnya. Iya. Kalau makan kan masuk beras tok. Nggih. Orang makan mesti ada alkohol. Iya. Ada yang menyatakan karena itu adalah memberi makan berarti 60 orang fakir miskin itu berarti ya dengan lauk pauknya. Begitu. Ada yang menyatakan begitu. Tapi juga ada yang berpendapat ulama, ya pokoknya itu dihitung 1 mud saja sudah, enggak perlu ditambah dengan lauk pauk. Ada yang menyatakan begitu. Ya kalau lebih baik kalau kemudian itu dengan lauk pauk begitu. Kita katakan ngoten Bapak. Bisa menyesuaikan lah begitu ya. Ya insya Allah kita semua nggak sampai melanggar syariat menika. Artinya kalau kita membayar 30 kg pun dalam rangka untuk zakat ataupun dalam rangka untuk sedekah, bukan karena faktor pelanggaran syariat yang kita lakukan. Karena itu berdosa Bapak Ibu sekalian. Kita dapatkan dosa, ya kita masih wajib untuk membayar kafaroh menika.
dan wajib membaca mengqadha sholat puasa kita. Ada lagi Bapak? Itu 30 kilo itu diberikan oleh seseorang, diberikan ke seseorang atau bagi orang yang Inggih. Iya, jadi karena ya sebenarnya hitungannya itu kan 60 orang ya. Sebenarnya. Jadi memberi makan 60 orang. Begitu. Hitungannya 60 orang. Tetapi kan dalam kondisi saat ini untuk mencari 60 orang untuk kita beri per satu orang satu mud itu kan ya angel itu. Angel. Oleh sebab itu maka ya kita kita bagi menjadi berapa orang yang kita pandang orang tersebut adalah fakir atau miskin. Nah, atau lebih baik Bapak Ibu sekalian membayar kafaroh itu melalui lazis. Nah, itu gampang. Jadi lazis itu yang sudah ngiguhki. Gitu. Ngiguhki itu paling gampang. Kita nggak perlu mencari-cari orang lagi, tapi lazis itu sudah yang mengikuti. Yang penting kita sudah mengutarakan, oh ini akadnya membayar kafaroh saya terkait dengan ibadah puasa yang saya langgar. Nah gitu. Jadi kafaroh jelas. Kalau seandainya 30 kilo itu dimasak sendiri, kemudian dilengkapi dengan lontong dan kemudian dipasarkan kepada sejumlah 60, boleh nggak? Angsal, karena memang itu yang syariat yang utamanya. Karena memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau kita mampu memasaknya, kemudian kita bagikan kepada fakir miskin itu, ya itu bisa Bapak Ibu sekalian. Kalau ringkesnya kan gampangnya, nggak repot-repot ya sudah diakumulasi dengan beras 30 kg. Atau kita salurkan melalui lazis itu akan lebih ringkas gampang. Tetapi awalnya memang kita memberi makan, maksudnya memberi makan itu ya kita kasih, kita undang fakir miskin itu kita berikan makan itu sebanyak orang 60. Itu ketentuan awalnya waktu itu bunyi teksnya di dalam hadis waktu itu. Ada lagi Pak? Cekap ya? Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian untuk terkait dengan dengan uzur dan juga qiyamul Ramadan, ya dalam rangka untuk wawasan kita, pengetahuan kita nanti pada saat kita menghadapi bulan Ramadan. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah majlis kita ini kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.